Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikram, mahasiswa jurusan Hukum Universitas Bangka Belitung. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai teori pemidanaan. Sebelum masuk ke teori pemidanaan, saya akan menjelaskan mengenai pemahaman mengenai teori. Teori itu merupakan suatu bagian dari penjelasan yang muncul apabila seseorang itu mengalami suatu gagal paham atau tidak mengerti mengenai suatu gejala. Nah, berkaitan dengan teori tujuan pemidanaan, pada dasarnya, pada literaturnya itu berbeda-beda, namun pada substansinya itu sebenarnya sama. Nah, berkaitan dengan teori tujuan pemidanaan itu terbagi menjadi 3 teori. Yang pertama itu adalah teori retributif, yang kedua itu adalah teori relatif, dan yang ketiga adalah teori integratif. Nah, saya akan membahas satu persatu mengenai teori tersebut. Yang pertama itu adalah teori retributif. Teori retributif itu merupakan teori yang tertua dalam hukum pidana. Nah, teori itu berfokus kepada suatu pembalasan atas sebuah tindak kejahatan. Nah, dalam pemahaman saya itu juga diartikan sebagai teori klasik. Dalam buku Hukum Pidana karyanya Dr. Faisal SHMH itu dijelaskan mengenai teori klasik. Teori klasik merupakan suatu teori yang berfokus kepada pembalasan sebuah tindakan pembalasan. Namun, dalam sebuah tindakan pemidanaan pembalasan tersebut hanya berfokus atau memperhatikan suatu faktor internalnya saja, mens rea, sikap batin dari seseorang untuk melakukan sebuah tindak kejahatan. Faktor eksternal yang mempengaruhi sebuah tindakan tersebut tidak terlalu diperhatikan. Nah, dalam teori retributif ini, itu menurut Nigel Walker itu terbagi menjadi 2. Teori retributif murni dan teori retributif tidak murni. Teori retributif murni itu merupakan suatu pembalasan yang harus padan dengan sebuah tindakan kejahatan atau dengan sebuah kesalahan. Nah, teori yang tujuan kedua itu yaitu teori retributif tidak murni. Nah, di mana di dalam teori retributif tidak murni ini terpecah lagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu teori retributif tidak murni terbatas, di mana itu berfokus kepada pemahaman bahwa pemidanaan itu tidak semestinya harus mendapatkan ganjaran yang sepadan begitu. Harus ada sedikit perbedaan dengan kesepadanan dari sebuah tindakan pembalasan. Nah, untuk teori retributif tidak murni itu teori retributif tidak murni yang kedua yaitu teori retributif tidak murni distributif, di mana pada tujuan ini berfokus kepada pembatasan terhadap sebuah sanksi yang diberikan. Nah, masuk ke teori yang kedua yaitu teori relatif. Teori relatif ini dalam buku Hukum Pidana karyanya Dr. Faisal SHMH itu diartikan sebagai teori modernisasi, di mana teori ini tidak hanya berfokus kepada faktor internal yang mempengaruhi sebuah tindakan, tapi juga berfokus kepada faktor eksternal yang mempengaruhi tindakan tersebut. Nah, teori ini terbagi menjadi 3 tujuan yaitu preventif, yang kedua deterrence, yang ketiga itu adalah reformatif. Nah, yang pertama itu preventif. Tujuan preventif yaitu ditujukan untuk melindungi masyarakat. Bagaimana cara melindunginya? Yaitu dengan meletakkan pelaku kejahatan itu terpisah dari lingkungan masyarakat atau terpisah dari masyarakat. Nah, yang kedua yaitu deterrence. Apa itu deterrence? Yaitu teori untuk tujuan untuk menakuti, untuk menakut-nakuti. Bagi individu itu apa? Bagi individu untuk menimbulkan efek jerah agar tidak melakukan suatu tindak kejahatan dan memperbaiki individu dari pelaku kejahatan tersebut. Nah, yang bagi publiknya untuk masyarakat agar masyarakat tidak melakukan hal tersebut untuk merubah pemikiran dari masyarakat. Dan yang jangka panjangnya itu bagaimana? Untuk jangka panjangnya itu agar suatu tindakan tersebut tidak terulang kembali dan tidak terjadi lagi di lingkungan masyarakat. Nah, kemudian masuk kepada reformatif. Reformatif itu lebih berfokus untuk mengubah pola pikir masyarakat agar masyarakat memahami
bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan yang salah dan agar tindakan tersebut tidak terjadi di lingkungan masyarakat, di lingkungan sosial masyarakat. Nah, menurut saya tujuan ini sangatlah komplit, dan tujuan dari relatif ini itu dipakai dalam KUHP nasional, yang mana tidak hanya berfokus kepada faktor internal tetapi juga faktor eksternal yang mempengaruhi sebuah tindak kejahatan. Nah, masuk ke teori yang ketiga, yaitu teori integratif. Teori integratif atau lebih dikenal dengan teori gabungan. Teori gabungan antara retributif dengan relatif. Retributivistik itu lebih berfokus kepada sebuah kritikan moral akan sebuah tindak kejahatan. Nah, teori relativistik itu berfokus kepada suatu perubahan di lingkungan sosial, kerangka sosial, struktur sosial yang ada di masyarakat. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai ketiga teori pemidanaan, yaitu retributif, relatif, dan integratif. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.